أهل التقى والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang paling baik, yaitu masjid. Sehingga kita masih bisa berada di tengah orang-orang yang paling baik, yaitu orang-orang yang beriman. Sehingga kita masih bisa berada di bulan yang paling baik, bulan Ramadan. Inilah nikmat besar Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang yang mendapatkan nikmat ini. Berapa banyak saudara-saudari kita yang mana mereka juga ingin seperti kita ini. Mereka ingin sholat tarawih berjamaah. Mereka ingin mengerjakan sholat fardu berjamaah. Mereka ingin membaca Al-Quran di masjid dengan tenang, tetapi tidak bisa. Seperti saudara-saudari kita yang berada di Masjidil Aqsa Palestina. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mereka sedang sholat berjamaah di masjid, tetapi datang polisi-polisi Israel laknatullah menyerang mereka. Berapa banyak yang terluka, bahkan ada yang diikat Bapak Ibu. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa Palestina sana. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur tak kita, Pak? Bersyukur tak Bu? Bersyukur tak Bu? Bersyukur. Kita di masjid ini apa lagi kurangnya? Masjid PK full AC, imam apa lagi? Kurang mantap apa lagi? Kori, apa lagi kurangnya? Semuanya sudah terfasilitasi. Tinggal kita saja lagi menggerakkan diri untuk pergi ke masjid. Tidak ada alasan. Berapa banyak mereka ingin seperti kita, tapi tidak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihar, kafirlah dia secara nyata. La kafarata la ila dzalik, sholat tak bisa ditembus dengan haji. Mau nangis di depan pintu Ka'bah, minta ampun masalah sholat, tak bisa. Tak bisa Bu. 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwasanya sholat yang dulu, sholat yang ditinggal itu wajib diqadha, wajib diganti. Selesai sholat fardu zuhur, ganti zuhur, qadha. Sholat fardu zuhri 4 rakaatin qadha, wajib diganti. Tak ada alasan Pak. Karena sholatnya apa? As-sholatu imaduddin. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sampai ke Raudhah, tempatnya mihrab Nabi sujud, lihat di tiang sebelah kiri ada tulisan as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kenapa masjid kita yang megah loh? Kenapa masjid kita yang mewah nih? Kita bisa tenang di dalamnya. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyak lagi tiangnya. Tiangnya agama adalah salat. Bagaimana mungkin masjid kita ini bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak ada tiangnya? Bagaimana agama kita ini bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak ada sholat? Tak bisa Pak. Tak ada tawaran. As-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, siapa yang meninggalkan sholat sama saja dia dengan meruntuhkan agama Allah ini. Kenapa? Karena tadi as-sholatu imaduddin. Hidup kok Pak, makanya ketika Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, apa isi khutbah beliau? Qumu ila sholatikum yarhamukumullah. Dirikanlah salat, rahmat Allah turun. Nabi sebelum wafat apa pesan Nabi? As-salat, as-salat, as-salat. Salat. Sejalan antara pesan Nabi dengan pesan Sayyidina Abu Bakar. Salat. Hidup ini 2, 3 dan 4. 2 adalah subuh, 3 adalah maghrib, 4 adalah isya.
Apa maksudnya? 2 ditambah 3, 5. Bermakna rukun Islam. 4 ditambah 2, 6. Bermakna rukun iman. 4 ditambah 3, 7. Apa itu yang 7? Ummul Quran, suratul Fatihah. Ini pesan dari ilmu hadis Pak Bu, bahwasanya setiap perbuatan baik orang tua yang diajarkan kepada anaknya, maka pahalanya akan mengalir terus kepada orang tuanya. Apa itu? Akan mengalir terus pahalanya kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anak itu sedikit pun. Oleh sebab itu, boleh Samudra ini, Al-Fakir ini berpesan Pak Bu, boleh? Kalau mau mengajari anak mengaji, kalau ingin mengajari anak mengaji, tolong Al-Fatihahnya Bapak Ibu sendiri yang mengajarkannya. Kenapa? Karena ini akan dia bacakan 17 kali dalam sehari, dan ini akan dia bacakan seumur hidupnya. Selagi dia masih hidup, akan dia bacakan ini Al-Fatihah. Oleh sebab itu, jangan biarkan pahala ini jatuh kepada orang lain. Khusus suratul Fatihah. Minimalnya bismillah lah, minimal. Harus lisan Bapak Ibu sendiri yang mengajarkan anak ini. Jangan biarkan pahala yang besar ini, jangan biarkan pahala yang sangat besar ini jatuh kepada orang lain. Yang pertama. Kemudian apa lagi yang 7? Hari Al-Yawm Sab'ah, hari itu berjumlah 7. Mulai dari hari Kamis, Yaumil Khamis ila Yaumil Jumu'ah, yang mana di dalamnya ada perilaku 2, 3, dan 4. Yang mana di dalamnya juga sering dibacakan suratul Fatihah. Betapa dahsyatnya suratul Fatihah ini Bapak Ibu, sampai-sampai dikatakan di dalam hadis, la salata liman yaqra'u bi Fatihatil Quran. Tidak dikatakan seorang itu salat kalau tidak membaca suratul Fatihah. Tidak dikatakan seorang itu salat kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian apa lagi yang 7? Tawaf 7 kali memutari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Apa lagi? Ada 7 benua, ada 7 samudra, dan ada 7 keajaiban dunia. Masya Allah. Apa lagi yang 7? Sa'i baina Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Allah, itulah Pak. Jangan serius-serius sekali Pak, santai aja. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Oke, baik. Kemudian sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Sama-sama. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Hidup 1000 tahun, lama tak? Lama tak Pak? Lama. Jangan 1000 tahun, 100 tahun saja itu udah muak deh hidup Pak. Muak deh hidup tuh. Dalam hati mungkin aku kalau ditanya sekarang apa yang aku cuma mau mati aja lah. Capek deh hidup tuh. Kemudian rumah yang besar jadi impian, harta yang banyak membuat senang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Rumah besar, harta banyak, tak sholat, percuma, tak ada gunanya. Sedangkan yang rumahnya besar saja, sedangkan yang hartanya banyak saja, sholat, tak sholat, percuma. Apalah lagi mohon maaf Pak Bu, yang rumahnya kecil, udah kecil kontrak lagi Pak. Astagfirullah. Orang yang seperti ini kasihan kita kadang Pak. Hidupnya sakir fid dunya wa sakir fil akhirah, menderita di dunia, menderita pula di akhirat. Sedih lah Pak. Sedih lah Pak. Parah kali.
Sedih kali itu Pak. Menderita di dunia, menderita di akhirat. Ya kalau seandainya menderita di akhirat, minimal di dunia sudah bahagia lah. Semuanya dia sudah punya, dia sudah bahagia. Di akhirat mau masuk neraka terserah. Kan di dunia ada bahagia. Daripada nggak bahagia sama sekali ya. Itu minimal. Cuman ya jangan sampai kita masuk pada golongan orang yang menderita di dunia, menderita pula di akhirat. Semoga kita termasuk pada golongan orang bahagia di dunia, bahagia pula nanti di akhirat. Amin. Berkumpul kita di masjid ini, berkumpul pula nanti kita di surga. Amin. Amin insyaallah. Kemudian jalani. Bentar, kita balik lagi ke orang miskin tadi ya. Saya teringat cerita orang miskin ini Pak. Mau dengar Pak? Mau dengar tak? Tidak buru-buru kan Pak? Tidak buru-buru kan? Oke. Baik, orang miskin ini Pak. Pertama, kasihan kita nih. Saya ingin menceritakan cuman yang pertama, kalau orang miskin dia dapat, kalau seandainya ada bagi-bagi jatah, bagi THR lah istilahnya, itu yang paling dikit bagian dia Pak. Ngutang nggak dipercaya, betul nggak? Orang miskin seandainya ada pun orang yang memberi bantuan atau memberi hutang kepada orang miskin, itu hanya sedekah. Mereka akan sedekah, kasihan, karena mereka tahu itu tidak akan pulang lagi. Hutang tidak dipercaya. Kalau ada usul, musyawarah, ketika ada musyawarah orang miskin pengen usul, sudah kirain usul lagi Pak. Apa kata MC-nya? Demikianlah dikira musyawarah kita pada kesempatan kali ini. Datang orang miskin, usul. Please, sudah kirain usul apa? Beda sama orang kaya Pak. Orang kaya jangan kan usul, bantu aja Pak. Bantu aja deh cukup. Demikianlah cara kita pada kesempatan kali ini. Datang orang kaya, oh silakan aja. Beda Pak, beda. Kemudian apa lagi? Kalau ada gotong royong kerja bakti, yang paling berat bagian dia. Dan yang paling sedihnya lagi, kalau ada kehilangan, yang dicurigai juga dia. Udah kayak gitu, gak mau pula sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian jalani hidup dengan terhormat, jalani hidup dengan berbangga, membuat diri rasa terhormat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bapak-bapak mohon maaf, yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya tahta, yang mempunyai kekuasaan, tidak sholat percuma, tak ada gunanya. Uangmu banyak, tidak ada gunanya. Itu semua akan menjadi haba'an mansura, akan menjadi seperti debu yang ditiup angin, tak ada gunanya Pak. Tak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya hartamu itu bisa bermanfaat? Bagaimana caranya agar hartamu itu bisa membantumu? Infakkan, sedekahkan. Bingung sedekahkan ke mana? Pesantren ada. Pesantren ada. Jangan bingung-bingung. Terlalu banyak duitnya, bangun masjid. Terlalu banyak lagi, bangun pesantren lagi. Banyak lagi, bangun sekolah-sekolah Islam. Agar hartamu ini bermanfaat. Uangmu banyak Pak. Jadi ada 1 juta, itu dikit kali berapa? Kita bikin 100 juta saja. Bapak infakkan 10 juta, tinggal 90 juta. 10 juta ini sama 90 juta. Mana yang akan menolong Bapak kira-kira? Bapak Ibu, 10 juta. Yang 90 juta ini diambil lagi sama ibu, nikah lagi Pak. Diambil lagi. Betul tak? Betul lagi. Bapak Ibu tidak percaya? Pak, Bu, kalau Bapak ini meninggal, mau tidak Bapak ikut ke kubur? Jawab yang keras, mau tidak? Mau tidak? Katanya cinta. Katanya cinta. Tidak mau kan Pak? Sudah jelas bahwasanya semua orang itu memikirkan dirinya sendiri. Kemudian bahwasanya sayang si orang jangan
yang tidak sembahyang. Sayang seorang cantik yang tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Sayang si orang tampan yang tidak sembahyang. Sayang si orang tampan yang tidak sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sayang si orang kaya yang tidak sembahyang. Sayang si orang kaya yang tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Sayang si orang miskin yang tidak sembahyang. Sayang si orang miskin yang tidak sembahyang. Nabi Ayub miskin tetap mau sembahyang. Nabi Ayub miskin tetap mau sembahyang. Teratai yang ketiga waspada. Setelah pagi yang serumpun menyabit di senja hari. Sungguh kandas jabut ke lantai, sulit manusia yang tak bersalah. Sekali bersalah bermohon ampun, dengan seram sajalah kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.